Teman-teman, pada saat ini adalah pukul 10.22, hampir jam setengah 11 pagi. Saya masih berada di pagelaran Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah, yang barusan lewat ini adalah Bergodo Mantri Jero. Jadi tadi sudah ada prosesi mengiringi gunungan dalam rangka gerbek besar yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat, di mana dilaksanakan mulai pukul 9 pagi tadi. Nah, sekarang ini sudah berakhir, di mana pasukan atau bergodo yang tadi mengiringi gunungan itu kembali lagi ke dalam keraton. Nah, ini adalah bergodo Ketanggung dengan berbaris rapi menuju ke dalam keraton Yogyakarta. Ada 6 gunungan tadi, Gunungan Kakung, Gunungan Estri, di mana Gunungan Kakung dan Gunungan Estri itu dibawa ke Masjid Gede Kauman. Nah, sekarang ini adalah Bergodo Nyutro yang lewat kembali ke dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Jadi tadi ada Gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Darat, dan kemudian ada juga lagi Gunungan Kakung yang dibawa ke Kepatihan diiringi oleh Bergodo Surokarso. Sedangkan Bergodo Bugis itu menuju ke arah Puro Pakualaman. Nah, sekarang ini adalah Bergodo Prawirotomo yang melalui halaman dalam pagelaran Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Mungkin bagi teman-teman yang tidak paham dengan seragam dari para bergodo atau para prajurit keraton ini, agak bingung ya. Ada sekitar 10 bergodo yang ada di dalam lingkungan Keraton Yogyakarta dengan seragamnya masing-masing. Seragamnya sangat unik sekali. Ini adalah pasukan keraton yang sudah ada sejak zaman dahulu, di mana Keraton Yogyakarta itu berpisah dari Keraton Surakarta karena perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Kesultanan Mataram kepada Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Nah, sekarang ini adalah Bergodo Jogokaryo melalui dalam pagelaran Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sebelumnya, Keraton Surakarta telah berdiri terlebih dahulu pada kurun waktu kekuasaan Sunan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang hancur lantaran serangan orang-orang Tionghoa di bawah kepemimpinan Sunan Amangkurat V. Nah, sekarang ini Bergodo Patangpuluh. Patangpuluh itu artinya 40 dalam bahasa Indonesia, namun tidak ada kaitannya dengan jumlah pasukan yang 40. Mereka berbaris dengan sangat rapi sekali, diiringi oleh musik. Masing-masing bergodo musiknya berbeda-beda, jadi masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini adalah Bergodo Daeng. Bergodo Daeng ini sejarahnya adalah berasal dari bangsawan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana pada saat itu dengan berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat banyak sekali orang-orang yang menuju ke arah Yogyakarta dan menjadi satu, dan dibentuklah
pasukan namanya Bergodo Daeng ini. Nah, sekarang ini adalah Bergodo Wirobrojo. Bergodo Wirobrojo ini sangat unik ya teman-teman, karena seragamnya atau uniformnya ini warnanya merah dan topinya juga sangat khas, bentuknya seperti cabai merah, maka biasa juga disebut dengan Bergodo Lombok Abang. Saat ini di Jawa itu ada 4 keraton yang masih bertahan. Cuman yang satu keraton yang di Yogyakarta ini yang diakui oleh pemerintah, maka dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kemudian ada Puro Pakualaman, adalah pecahan dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Terus kemudian yang kalau di Surakarta itu masih bertahan hingga saat ini, namun tidak lagi diakui oleh pemerintah, hanya sebagai simbol dari sejarah atau kebudayaan. Namanya adalah Kasunanan Surakarta Hadiningrat serta Puro Mangkunegaran. Nah, yang terakhir ini adalah para petinggi Keraton Yogyakarta dengan payung kebesarannya sebagai pasukan terakhir dalam rombongan barisan untuk kembali ke dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Tradisi grebek ini telah berusia ratusan tahun sejak berdirinya Keraton Mataram yang ada di Surakarta sana. Dalam 1 tahun ada 3 kali pelaksanaan grebek, yaitu grebek Sawal setelah perayaan Idul Fitri, kemudian grebek besar setelah perayaan Idul Adha, dan grebek Maulud, yaitu adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian tadi teman-teman liputan singkat saya mengenai grebek besar yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam Rahayu, terima kasih.